generasi kedua dan generasi ketiga yang dia secara langsung tidak terlibat dalam konflik itu, dan kemudian mereka merasa memiliki surat-surat menyangkut kepemilikan tanah dan sebagainya, maka persoalan ini bisa muncul di kemudian kalau tidak segera dilakukan, sehingga solusi segregasi sosial itu tidak bisa menjadi bagian dari kita membangun Indonesia masa depan yang memang mengkapitalisasi pluralitas dengan cetak biru pluralisme yang jelas. Sehingga soft pluralisme ini menurut saya harus dilakukan sebagai bagian dari kita membangun revolusi mental. Kalau MK pada akhirnya memenangkan revolusi mental itu, yang kita berharap memang ya, saya kira keputusan KPU ya keputusan revolusioner, saya kira begitu. Yang itu memang menjadi tugas kultural kita bersama-sama. Ruang-ruang publik itu menurut saya juga harus semakin dibuka untuk siapapun, sehingga kita tidak terjebak pada misalnya toleransi semu, di mana kita ini baik-baik ketika di ruang yang formal, tapi kemudian saling curiga ketika di ruang yang kembali kepada habitat asli. Nah, ini yang saya kira memang harus didorong, dan yang mendorong itu menurut saya tidak hanya Kementerian Agama, tapi juga Kementerian Pendidikan, juga kementerian yang lainnya. Karena peraturan-peraturan menyangkut agama itu sangat berkait dengan kebijakan dan juga pelayanan di kementerian yang lain. Misalnya mengenai undang-undang kesehatan, di situ disebutkan bahwa yang pelayanan kesehatan harus menghormati pasien sesuai dengan agamanya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan tadi Pak Masih sudah menyebut hal yang berkaitan dengan agama. Tapi pada sisi yang lain, hal-hal yang berkaitan dengan interaksi, bahkan mungkin juga kalau boleh kita usulkan juga misalnya, meskipun ini hak semua warga negara untuk berinput, bagaimana juga bisa didorong partai politik itu juga menjadi partai politik yang juga semakin inklusif. Saya kira ketika partai politik itu semakin inklusif, maka interaksi antar kelompok yang berbeda itu akan semakin berlangsung secara lebih intensif, dan proses-proses